Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa limatillah la khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini Dedek sama Mbak luar biasa ya, kegiatannya capek. Kenapa? Ya. Doamu pupuk. Dek, doamu pupuk. Dek. Allahumma ahyana wa bismika amut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ghasikin idza waqab. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wasya'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Oke, saya akan membacakan cerita 16 anak soleh. 16 anak soleh dan nanti akhwan dan terjemah. Janji Pitunov judulnya. Pitunov nama orang. Son, Usnu, Pipit, dan Pitunov adalah 4 sekawan yang sama-sama duduk di kelas 4 sekolah dasar di pedesaan pesisir Pulau Jawa. Jawa apa tuh? Ya, cara. Ya dengerin dulu, oke? 4 orang ya. Keempat apa? Son, Usnu, Pipit, dan Pitunov. Keempat anak itu memiliki karakter yang berbeda. Pipit tak pernah mau mengalah alias mau menang sendiri. Pitunov cuek dan egois. Usnu tenang dan pendiam, sementara Son suka mengalah. Keempat anak ini punya kebiasaan seperti anak-anak kampung lainnya. Pulang sekolah langsung bermain, mengaji, dan bantu ayah ibunya di rumah. Mereka tergolong anak-anak yang cerdas. Keempat anak itu tinggal di desa yang indah. Lapangan olahraga dan taman desa merupakan tempat yang sering dikunjunginya. Anak-anak remaja putra belasan tahun lebih sering bermain sepak bola di lapangan itu. Remaja putri biasanya lebih sering duduk di taman desa. Anak-anak usia SD lebih sering bermain bola di pekarangan sisi taman. Di sini mereka dapat bermain sampai puas tanpa terganggu. Assalamualaikum. 3 anak mengucapkan serempak salam sambil mengetuk pintu. Son, Usnu, Pitunov kemana ini? Tanya Pipit pada kedua temannya. Mana aku tahu, jawabnya serempak. Bagaimana nih, sepertinya Pitunov tidak di rumah, setelah Usnu. Ketuk sekali lagi saja. Siapa tahu ada orang di dalam, saut Son. Assalamualaikum, ucap mereka serempak. Udah ya Bu? Waalaikumsalam, jawab seorang ibu dari dalam serambi pintu. Oh, teman-teman Pitunov, sebentar ya, ibu bangunkan Pitunov dulu, lanjutnya sambil masuk kembali ke dalam rumah. Iya Bu, jawabnya serempak. Kita kemana nih? Tiba-tiba Pipit memecahkan keheningan, tidak ada yang menyahut. Usnu dan Son tak menjawab. Ya sudah, kita tunggu Pitunov saja, kata Pipit. Hai, tiba-tiba Pitunov menyapa sembari membuka pintu. Kemana kita? Lanjutnya yang biasa saja yuk, ajak Pitunov meneruskan. Boleh, jawab mereka serempak. Main bola, kan? Pipit menegaskan. Iya, jawab mereka. Biar tidak ada yang mengganggu, di taman saja ya, kata Pipit. Iyalah, jawab mereka. Ayo kita buat gawang, sebelah sini saya sama Pipit. Sebelah sana Usnu sama Son, Pitunov mengatur. Sip, jawab mereka serempak. Asyik, benar mereka bermain bola. Tanpa sadar bola berulang kali memasuki area tanpa dan mereka sepertinya bolak-balik mengambilnya tanpa rasa peduli. Sudah sore nih, teriak Pipit sambil menendang bola.
Ya sudah, ayo kita pulang, kata Pitunov. Ayo, Usnu menyahut. Pulang, teriak mereka berempat sembari berlari. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Son memperlambat langkahnya dan berhenti. Ia memandangi kawan-kawannya berlari sampai menghilang. Ia berdiri mematung. Saya harus kembali ke taman, katanya dalam hati. Ya, saya harus kembali ke taman. Saya akan merapikan rumput-rumput dan tanaman yang terkena bola, Son membatin. Sembari tengok kanan dan tengok kiri, Son mulai membetulkan pot atau tanaman yang terkena bola. Rumput-rumput yang terinjak juga dibetulkannya. Ah, kalau gini merusak taman jadinya, Son membatin. Hai, nanti sore main bola lagi ya, ajak Pipit. Biasa di taman saja, tidak ada kakak-kakak yang mengganggu. Tambahnya, kakak-kakak adalah sebutan bagi remaja usia sekolah lanjutan yang biasa bermain bola di lapangan. Oke, sahut teman-temannya. Seperti biasa, setelah teman-temannya pulang, diam-diam Son merapikan taman. Hal ini memang biasa ia lakukan. Sepertinya saya harus memberitahu teman-teman. Taman harus dirapikan setelah bermain, pikir Son. Tapi bagaimana ya? Kalau mereka tidak mau, ya sudahlah, Son membatin. Pitunov sudah pulang, ibunya berkata. Sudah bu, kan Son, sudah sore, jawab Pitunov. Oh iya, lanjut ibunya. Tamannya sudah dirapikan atau? Tanya ibunya. Apa bu, sahut Pitunov. Oh, begini, selesai bermain, taman mesti dibersihkan kembali. Tanaman yang terkena bola, terkena mainan, mesti dirapikan kembali. Sampah juga harus dibuang ke tempatnya, jelas ibunya. Pitunov diam, tak bicara apapun. Sepertinya ada yang Pitunov pikirkan. Oh iya, berarti sudah bersih ya, ibunya berkata sambil melirik ke Pitunov. Pitunov tertunduk. Tik, tik, tik. Jarum tepat menunjukkan jam 11 malam. Pitunov tampak gelisah. Aduh, aku tidak bisa tidur, bisik Pitunov. Ia memikirkan kata-kata ibunya. Kok taman itu selalu rapi ya, gumamnya. Apa ada yang merapikan setelah bermain? Siapa yang merapikan? Son. Tanya Pitunov dalam hati. Lantas siapa lanjutnya? Iya kan, aku dan kawan-kawan yang selalu bermain terakhir di taman itu. Pertanyaan itu datang bertubi-tubi. Seperti biasanya, 4 kawan itu bermain bola. Ini hari Sabtu, besok libur. Kita bisa bermain sampai sore banget. Ya, celutuk Pipit. Wow, boleh lah, tapi ngaji nggak libur, jawab Usnu. Ya sudah, kita pulang seperti biasa, lanjut Son. Ayo kita pulang, sudah sore, kata Son sambil menghentikan bola. Ayo, jawab mereka serentak. Seperti biasa, Son selalu jalan paling belakang. Son berpikir bagaimana cara kembali ke taman untuk merapikannya. Diam-diam Pitunov memperhatikan gerak-gerik Son. Kenapa Son selalu di belakang ya, kata Pitunov dalam hati. Hai, hari sudah sore. Kita lari yuk, ajak Son. Siap, serentak jawabnya. Mereka sambil berlari. Seperti biasanya Son menghentikan langkahnya begitu teman-temannya hilang dari pandangannya. Namun kali ini Pitunov selalu mengiringi langkah Son. Kenapa berhenti Son? Tanya Pitunov. Saya harus berhenti dan kembali ke taman, jawab Son. Mau apa? Kata Pitunov. Son terdiam. Taman itu harus aku bersihkan. Kita tidak boleh membiarkan taman itu kotor dan rusak tertimpa bola, jawab Son sambil berjalan menuju taman. Jadi selama ini kamu yang merapikan taman setelah kita bermain? Tanya Pitunov. Iya Son. Mengganggu lirih. Sejenak suasana hening. Pitunov terdiam sambil tertunduk, sepertinya ada yang dipikirkan. Son, maafkan aku tidak membantu kamu merapikan taman itu, ucap Pitunov lirih. Tidak apa, jawab Son pelan. Yang penting mulai sekarang setelah kita bermain, taman harus dibersihkan kembali karena taman itu milik umum. Kita tidak boleh mengotorinya, jelas Son. Iya benar, jawab Pitunov. Aku berjanji akan bersihkan taman itu, seru Pitunov. Ayo pulang, hari sudah sore, ucap Son menarik tangan Pitunov sembari melangkahkan kaki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah besok kita akan lanjut cerita 16 cerita anak-anak soleh. Kita insya Allah ngaji Al-An'am ayat 20. Al-Maidah itu apa? Al-An'am. Ayat? Kita lanjut Al-Quran. Udah buku. Al-Quran surat Al-An'am halaman 135 ayat ke-60. Wa huwallazi bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma summa ilayya marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari
dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya ke tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hamba-hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ayat 63. Kul may yunazzikum min dulmatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyatan la'in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunazzikum minha wa min kulli karabin summa antum tusyrikun. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Ya bentar. Sampai 65. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siya'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, dan dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahami. 66. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil. Dan kaummu mendustakannya azab padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. 67. Likulli naba'in mustaqor wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. 69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka,
tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Al-An'am 70. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang terjerumus di dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat air minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran yang dahulu. 71. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yaduruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwathu syayatin في الأرض حيرنا له أسهاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang kita dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutlah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ayat 72. Wa an aqimus sholata wattaqun wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu akan dihimpun. Ayat 73. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq walahul mulku yawma yunfahu fis-sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah kekuasaan, segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. 74. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-hala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku.
Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Ayat 77. Falamma ra'al qamara bajigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ayat 78. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepadamu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ayat 80. Wahajahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bih illa an yasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidaklah kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat 81. Wa kaifa khafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana wa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Bagaimana aku takut pada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-An'am ayat sampai ayat 81 menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan kalau dari ceritanya dia menganggap tadi bahwa matahari adalah Tuhannya selama terbit dalam dan dia diberikan hidayah. Kita insya Allah bisa akan lanjut Al-An'am ayat 82 halaman 138. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapat hikmah dari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.